Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami mengucapkan puji syukur, alhamdulillah berkat nikmat sehat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersama-sama berkumpul pada hari ini dalam rangka kegiatan forum komunikasi LMK dan organisasi serta tokoh masyarakat. Nah, pada hari ini Bapak Tobing akan yang terhormat Bapak Tobing dari KPMB Jakarta Selatan, yang terhormat Ketua LMK Kelurahan Manggarai Selatan. Di sana juga mohon maaf di jajaran bapak-bapak dan ibu RT itu ada Babinsa dan Dinas saya. Dan yang saya cintai, malam Jumat adalah malam yang sakral, ya. Malam dimana kita sebetulnya introspeksi diri, mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa. Tapi pada malam hari ini kok nekat-nekatnya Lurah Manggarai Selatan Bunda, alhamdulillah banyak yang hadir. Amin ya rabbal alamin. Ternyata di sana masih ada yang belum tahu siapa Lurah Manggarai Selatan. Jarang kelihatan orangnya, tapi sering ujuk-ujuk di lapangan. Begitu orangnya sudah pergi, nah itu tadi Pak Lurah. Izinkan saya dalam hal ini, kesempatan ini memperkenalkan diri, karena memang saya kurang lebih baru 3 minggu, ya mau menjelang 1 bulan bertugas di Kelurahan Manggarai Selatan. Kalau kata Pak Tobing, ini lurah lagi sudah lucu-lucunya. Nama saya Rahmat Mulyadi. Sebelumnya saya bertugas di Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran sebagai wakil lurah, walaupun cuma 4 bulan. Jadi saya dikenalnya sekarang di Duren 3 itu wakil lurah Kakang Wulan. Sebelumnya saya di Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, juga sebagai wakil lurah selama 4 tahun. Jadi disebutnya wakil lurah 4 tahun. Sebelumnya lagi saya sekali di Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa. Nah, otak-otakan jatuh selama kurang lebih 15 tahun ada di sana, otak-otakan. Jadi insya Allah jam terbang saya sudah 22 tahun. Kalau saya jadi pilot kurang lebih 32.000 jam terbang, mengalahi pilot MH370. Dalam kesempatan ini sekali lagi kami memang mengundang Pak Camat untuk memberikan sedikit arahan kepada Pak RT maupun Pak RW. Selain perkenalan, cukup kenalannya Pak Ibu ya. Nggak usah tanya saya udah nikah apa belum. Dari tampangnya udah kelihatan saya masih bujangan sekarang. Di rumah udah punya istri. Saya alhamdulillah cuma 1, anak saya 2 ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu RT udah kenal sekarang lurahnya saya menggantikan Pak Mahdi, juga menggantikan PLT, itu Pak Wakil Pak Ismail ya. Kalau ada segala suatu hal tolong disampaikan secara baik. Insya Allah kita musyawarahkan nanti untuk kita carikan jalan keluarnya ya. Kami terbuka dalam hal ini karena kami ada untuk melayani Anda. Nah, untuk yang selanjutnya barangkali nanti akan dapat arahan sedikit dari Pak Camat ya tentang pelayanan ya, yang saya memerlukan penegasan secara langsung karena di sini saya yakin dan percaya banyak hal termasuk pelayanan yang menjadi sorotan. Di Kelurahan Manggarai Selatan ini izin Pak, masih ada suka yang maksa-maksa Pak ya, daerah terlarang minta dibuatkan izin domisili maupun IMB gitu. Nanti biar Pak Camat yang menegaskan itu, karena beliau pimpinan saya, biar bapak-bapak dan ibu tahu gitu ya, bahwa kami pun sudah diamanahkan oleh pimpinan dari atas mana yang boleh dan yang tidak boleh. Yang pasti kami di sini memberikan pelayanan kepada masyarakat. Mohon kerjasama dari Pak RT dan Pak RW semua. Jangan mempersulit masyarakat, ya. Diarahkan masyarakat sebaik mungkin. Kata kita memang mempersyaratkan saya secara
secara musyawarah dengan RW dan RT, itu kesepakatan kita dalam setiap pelayanan harus melampirkan pengantar RT maupun pengantar RW. Ya, tapi mohon juga jangan dipersulit karena memang aturan itu tidak ada di dalam perundang-undangan. Ya, nah ini bukti bahwa kita itu tetap bersatu. Maka kita cari yang enak-enak aja dah, gitu, kira-kira. Mungkin lebih lanjut nanti kita akan saling perkenalan. Saya mohon maaf kemarin waktu berkunjung hanya beberapa RW yang bisa saya temui, termasuk Pak Camat juga terjebak nggak bisa lewat. Bahkan saya jemput karena Pak Camat juga mau mengunjungi tadinya. Akhirnya kita berkunjung di dekat kelurahan. Walaupun tidak saya kunjungi, tapi alhamdulillah pileg kemarin dapat berjalan dengan baik dan lancar. Untuk itu saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya karena itu merupakan tugas kita sebagai warga negara dan tugas kita juga masih menanti yaitu di Pilpres nanti. Tetap pertahankan seperti ini, selalu rapatkan barisan dan kita tetap bersatu, jangan sampai kita terkotak-kotak. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati para pengurus RT, para pengurus RW, pengurus LMK, ketua, kemudian ini ada teman kita dari sebenarnya bukan barang baru bagi mungkin LMK, Pak Taufik ini bukan barang baru, mungkin hampir setiap minggu ketemu. Kalau mau mendapatkan apa ini PPKMK harus ketemu Pak Taufik dulu, kemudian Pak Lurah, kemudian teman dari Pak Binsar, Taufik Katimas. Tentunya dengan tidak hentinya kita panjatkan puji dan syukur kita Allah Subhanahu Wa Taala pada malam hari ini kita bisa silaturahmi di Kelurahan Manggarai Selatan ini. Tentunya ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Pertama, tadi sudah sampaikan Pak Lurah, saya juga ingin mengucapkan terima kasih pada Pak RW, Pak RT yang telah membantu untuk pelaksanaan pemilihan legislatif 9 April kemarin, dan kita berjalan dengan baik, tidak ada hal-hal yang menonjol lah, tidak ada hal-hal yang memang mengkhawatirkan kita. Walaupun memang ada di sana sini masih ada kekurangan, ya ini mungkin karena keterbatasan waktu mungkin kita intake kemarin, sehingga ada kejumlahan, ada penambahan dan penulisan yang salah. Jadi sebenarnya itu tidak sengaja, nah, ini diperbaiki. Dalam hari ini sudah dilaksanakan penghitungan ulang rekapitulasi hasil dari kelurahan ada di kecamatan dalam sedang berlangsung. Baru 2 kelurahan Kebun Baru, kemudian Tebet Timur, mungkin ini Manggarai Selatan. Yang lain masih nyusul karena ada yang belum selesai juga. Mungkin Bukiduri, kemudian Menteng Dalam. Nah, ini kita harapkan, kita doakan besok sudah selesai semua sehingga hari Sabtu itu sudah masuk ke tingkat kota. Karena jadwalnya sebenarnya hari ini sudah selesai semua, pleno tingkat kecamatan. Tapi ada beberapa hal yang belum. Dan ternyata juga nggak seperti yang kita bayangkan juga. Kita pikir di kecamatan cepat, ternyata mulai jam 3 sampai sekarang baru dapat 2 kelurahan karena penjumlahan tadi salah. Penjumlahan di berita acara itu manual, mungkin hitungnya salah, sementara begitu dimasukkan ke komputer itu dia langsung jumlahnya beda. Padahal yang jumlahnya benar itu yang ada di komputer itu, tapi di berita acaranya ada perbedaan. Itu salah satunya. Pak RW Pak RT itu ada petugas kebersihan kita, nanti dikumpulkan. Nah, kalau sudah di TPS nggak diangkut, nanti Pak RT Pak RW boleh telepon saya. Tapi kalau masih di rumah masing-masing, ya tugas Pak RT Pak RW lah mengumpulkannya. Tapi kalau sudah terkumpul, belum diangkut juga, Pak RW Pak RT bisa
telepon ke saya, nanti kita sama-sama untuk akunnya. Nah, kedua tentunya karena ini diputus diswastanisasikan, kemudian truknya berkurang, nah ini juga kelambatan juga ini. Jadi kalau sampahnya sekarang belum terangkut semua ya, saya tentunya pada kesempatan ini mohon maaf, tapi kita tetap berusaha untuk yang terbaik untuk masyarakat. Kemudian tentunya ada perubahan-perubahan juga Pak RT, Pak RW, ingin saya sampaikan juga, ini juga ada di perdebatan juga kita, inspektorat, kemudian BPKD dan kita tentang Pak RT dan Pak RW tadinya operasional, sekarang ada kode rekening namanya honor ya. Nah ini kita jadi perdebatan kita juga nggak mau jadi masalah di pemeriksaan. Ini artinya semakin kesananya ini semakin jelimet, jadi kan kalau itu operasional berarti Pak RT Pak RW harus ada SPD-nya yang lengkap. Jadi diserahkan uang, SP-nya harusnya ada, gitu kan. Tapi kalau berbentuk honor, kalau sekarang kode rekeningnya honor ya, harus ada pajaknya. Nah kan itu karena kita udah terbiasa, nah merubah kebiasaan ini mungkin nanti yang menjadi kendala. Ada yang nanti melapor, wah itu kita dipotong. Ya nggak apa-apa, yang penting kita pajak yang dipotong itu kita serahkan kepada Pak RT Pak RW. Ini pajaknya dipotong, bukan dipotong ya, memang dikenakan pajak gitu, 5%. Ya kalau menurut aturan, kalau yang ada NPWP-nya, tapi kalau yang nggak ada harusnya 6%. Tapi mungkin nanti 5% kali kalau apa dulu ya. Sebenarnya nggak apa-apa, bikin aja NPWP-nya, karena NPWP itu harusnya wajib buat kita, baik itu secara pribadi maupun berbentuk badan usaha. Jadi nanti kedepannya seperti itu. Kita juga sebagai narasumber, misalnya Pak Tobing nih, kalau nggak ada NPWP-nya nanti dikasih honor, ya kalau nggak di ini Pak Lurah harus tegakkan nanti. Yang mengatur keuangan kita juga masih ragu-ragu juga, sementara uang kita semakin banyak. Itu kan repot juga. Bayangkan dari 52 triliun jadi 72 triliun, ya kan, kita 52 aja susah. Bukan susah habis, takut, ya kan, takut bermasalah. Jadi kemudian ingin saya sampaikan juga pesan Pak Gubernur waktu pengarahan kita, PBB kita itu kayaknya meningkatnya luar biasa. Nah, itu kata Pak Gubernur masih diberikan kesempatan untuk meminta pengurangan ini ke unit pelayanan pajak. Tapi katanya kalau yang orang-orang yang kaya nggak perlu lagi. Ini saya lihat ada yang tahun kemarin itu 16.000 menjadi 250, ya kan? Berat 0,01 hitungannya. Kalau dulu itu yang di bawah 1 miliar, yang di atas 1 miliar ada lagi hitungannya. Ini kita kalau memang masyarakat ada yang ingin meminta pengurangan, Pak Lurah kita berikan pengantar, kita akan berikan. Tapi yang memutuskan itu nanti dari pajak, silakan saja. Banyak, saya lihat setiap hari itu banyak yang minta pengurangan pajak. Kemudian ingin saya sampaikan juga bahwa kita mungkin Manggarai Selatan ini termasuk salah satu ya pilot project untuk kota layak anak. Saya juga begitu ngerti banget. Nanti mungkin Pak Taufik yang akan lebih rinci, dan itu salah satu program utama Pak Gubernur juga masuk ya. Nah itu sebenarnya kalau ada kampung deret dan masyarakatnya berderet mungkin 10 rumah atau 20 rumah, itu sangat bagus sekali. Itu bisa kita lihat di Tokokan, di kemudian Gandaria Selatan yang sudah jadi. Jadi kalau memang ini RW 6 dan RW 2 bisa, tapi yang repotnya itu di sini mau, di sini nggak mau, nah ini ya minimal 10 buah rumah lah ada secara berderet, karena itu akan ditata secara baik. Nanti
bagus sekali dengan dana 54 juta. Ya, sebenarnya kita sih mau ya, kita minjam uang aja di bank mau buat bangun, sekarang dikasih duit, kita nggak mau kan gitu ya. Kita minjam uang di bank mau gitu kan untuk bangun rumah, sekarang ditawari. Mungkin kalau kesempatan ini nggak dapat, ya kita nggak tahu masih ada program atau dapatnya tahun berapa. Tapi ini masalahnya karena nggak sama. Nah kalau ditokokan itu karena dulu sama besar jumlah tanahnya, jadi lebih gampang, sehingga jadi percontohan di sana. Karena saya dari awal juga di sana, karena dulu saya wakil camat di sana, camat di sana, dan pertama kali memang susah meyakinkan ke masyarakat. Kita mau berantem, jadi masyarakat nggak mau, takut dibohongin kan gitu ya. Kenapa dibohong? Duitnya ada. Nah ini untuk meyakinkan masyarakat seperti itu susah. Yang baik, tapi kalau meyakinkan yang jelek gampang. Sekali aja jadi gitu. Jadi ini mudah-mudahan RW 2 dan RW 6 ini bisa mendapatkan program kampung deret ini. Kalau nanti memang masuk, kita dibanding ke sana, kita melihat hasilnya ke sana. Itu sangat baik sekali. Saya sampaikan sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada Pak RT PRW, Pak LMK atas bantuannya melaksanakan kegiatan-kegiatan pertama pemilihan legislatif kemarin 9 April sehingga berjalan dengan baik kepada PPS. Sehingga mungkin kalau ada di sini, mudah-mudahan nanti 2 bulan lagi kita juga akan melaksanakan pemilihan pemilihan presiden ya, pilpres ya. Ini 2 bulan lagi akan ada pilpres, tapi mungkin kalau penghitungannya nggak terlalu serumit yang sekarang, mungkin setengah hari selesai. Saya rasa itu yang dapat sampaikan. Kita mohon nanti Pak Tobing untuk memberikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau zaman begini, kalau begitu, tolol dan bingung. Di Jakarta Selatan ini dimulai kita tahun 2012 sosialisasi dan kita mulai pilot proyek di 2013. Hal mana di 2013 pilot proyeknya di Tebet ini adalah Kelurahan Manggarai. 2014 Manggarai Selatan. Mudah-mudahan saya tidak salah karena masih dalam proses verbal untuk kita datangkan Pak Wali. Mudah-mudahan saya tidak salah, ini menjadi masuk di 2014 karena ada kelurahan di Jakarta Selatan tahun 2013 10, tahun 2011 11 kelurahan. Kita harus selesai nanti 2017 Pak Jokowi selesai jadi gubernur. Kalau tidak jadi presiden nanti tidak terpilih, tapi mudah-mudahan terserah yang di atas dan hati nurani kita bersama, karena ini kebijakan beliau. Mungkin nanti kalau jadi presiden juga beliau akan semakin menguatkan kebijakan ini, karena anak menjadi masa depan bangsa dan masa depan kita bersama. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif ini artinya apa? Bahwa anak itu adalah lebih dulu tinggal dan bersosialisasi, dididik di lingkungan keluarga, sehingga peran orang tua harus sedemikian rupa seperti saya katakan tadi, paling tidak 60% membina anaknya agar kelak anaknya itu dapat tumbuh kembang secara maksimal sesuai dengan tuntutan umur si anak tersebut. Yang ketiga, klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan. Disinilah program-program kesehatan kita melalui Posyandu, KJS atau sekarang kesehatan nasional dan kesejahteraan anak itu sendiri. Baik bagaimana kesehatannya, bagaimana gizinya, di sini diatur menurut bidang tugas lintas sektor nantinya, dan partisipasi masyarakat untuk memberikan pemenuhan hak-hak kesehatan anak. Yang keempat, pendidikan pemanfaatan waktu luang. Ini bagaimana anak kita bisa kita upayakan hingga dia tidak sampai
putus sekolah hingga SMTA. Menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat, Bapak dan Ibu sekalian, terutama Pak RT, Pak RW, agar dapat memberi penyadaran terhadap keluarga ataupun orang tua dan si anak, agar jangan sampai putus sekolah, atau paling tidak anak kita harus tamat SMTA. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Jangan sampai ada yang putus di tengah jalan. Kita harus berupaya anak kita secara keseluruhan itu tamat SMTA, karena pemerintah sudah menjamin tidak ada lagi biaya untuk SPP hingga ke SMTA. Terus mungkin juga sanggar-sanggar atau seni-seni budaya kita, budaya lokal kita, supaya itu dapat dikembangkan atau ditularkan atau diberikan kepada anak sesuai dengan minat dan kemauan si anak. Kemudian perlindungan khusus. Saya tidak tahu di sini perlindungan khusus, mungkin di sini banyak tawuran. Ada ya? Enggak. Manggaraya. Manggaraya. Hah? Hah? Gitu ya. Artinya apa? Perlindungan khusus ini, kalau anak kita bermasalah hukum, maka dia punya hak khusus untuk kita lindungi. Hukum menjamin untuk dilindungi hak si anak, meskipun dia melanggar peraturan atau meskipun dia melakukan tindak pidana. Ya kan? Seperti anaknya Sidul, kan beda perlakuan hukumnya bagi orang dewasa dengan anak, contohnya Sidul. Ketika dia proses hukum, maka dia akan disidangkan secara tertutup, harus ada orang tua, harus ada pengacaranya, dan kalau dia tidak mampu secara ekonomis menyewa pengacara, maka negara melalui pemerintah harus menyiapkan pengacara untuk mendampingi si anak, dan itu harus tertutup, tidak terbuka untuk umum. Itu hak-hak anak. Nah, karena itu meskipun dia dilindungi oleh hukum, tapi tetap juga menjadi labelnya dia adalah pelaku tindakan kriminal atau pelaku tabrak mati orang.